Tahun 1999, Internet of Things dikemukakan oleh Kevin Ashton. Istilah IoT mulai berkembang hingga sekarang. Ketika telegraf elektromagnetik pertama dirancang, alat ini memungkinkan komunikasi langsung antara dua mesin melalui transfer sinyal listrik. Lalu, pada tahun 1962, J.R. Licklider, Kepala Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan atau Defense Advanced Research Project Agency yang disingkat DARPA, menciptakan konsep jaringan galaksi yang berkembang menjadi Advanced Research Project Agency Network atau dikenal dengan istilah ARPANET. Mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai apa itu Internet of Things. Internet of Things. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things. IoT adalah jaringan objek fisik atau benda yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain untuk tujuan menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. IoT juga merupakan konsep di mana koneksi internet diperluas ke perangkat fisik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat tersebut dapat saling bertukar informasi dengan yang lainnya. Ini adalah contoh pengendalian kulkas atau mesin cuci dari jarak jauh, yang mana dalam perangkat tersebut sudah tertanam sensor elektronik yang dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain melalui jaringan internet. Manusia dapat berinteraksi dengan perangkat tersebut melalui gadget dari jarak jauh. Di slide selanjutnya, ada unsur pembentuk ekosistem IoT. Yang pertama itu ada Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Yang mana ialah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin, agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya seperti manusia. Yang kedua ada sensor. Sensor merupakan unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi bersifat aktif. Yang terakhir ada konektivitas. Konektivitas juga bisa disebut sebagai koneksi antara jaringan. Dalam dunia IoT sendiri, ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru. Jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT tersebut. Ada juga sistem arsitektur IoT, yang mana ialah struktur atau rancangan sistem yang menggambarkan cara perangkat IoT terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini ada konsep dasar yang memengaruhi perkembangan IoT tersebut, seperti Things, Gateways, Cloud Gateway, Streaming Data Processor, dan Data Bilek. Nah, bagaimana sih cara kerja Internet of Things? Cara bekerja IoT ini dengan menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP unik ke internet, sehingga perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertukar data. Lalu perangkat tersebut biasanya terdiri dari sensor, kamera, speaker, dan lainnya yang dapat memantau dan mengirimkan informasi ke cloud atau perangkat lainnya. Kemudian data ini dapat diolah dan dianalisis untuk membuat keputusan otomatis atau memantau kondisi dan memberikan feedback. Di slide selanjutnya, apa saja sih teknologi IoT itu? Yang pertama ada komputasi edge. Komputasi edge ini adalah teknologi yang digunakan agar perangkat pintar melakukan lebih dari sekedar
mengirim atau menerima data ke platform IoT mereka. Dan komputasi ini meningkatkan daya komputasi di edge jaringan IoT, mengurangi latensi komunikasi, dan meningkatkan waktu respons. Yang kedua ada komputasi cloud. Komputasi cloud ini digunakan untuk penyimpanan data jarak jauh dan manajemen perangkat IoT, sehingga data dapat diakses oleh beberapa perangkat dalam jaringan. Yang terakhir ada machine learning. Machine learning ini adalah perangkat lunak dan algoritma yang digunakan untuk memproses data, serta membuat keputusan dalam waktu nyata berdasarkan data tersebut. Aplikasi in the IoT. Aplikasi IoT ini merupakan kumpulan layanan dan perangkat lunak yang mengintegrasikan data yang diterima dari beberapa perangkat IoT. Aplikasi ini menggunakan teknologi machine learning atau kecerdasan buatan AI untuk menganalisis data tersebut dan membuat keputusan yang matang. Di slide selanjutnya ada prototipe perangkat IoT dengan Arduino. Ialah proses merancang, mengembangkan, dan menguji model awal dari perangkat berbasis IoT. Prototipe ini biasanya digunakan untuk menyalakan dan memvalidasi konsep serta fungsionalitas perangkat. Nah, di sini juga ada contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti smart home, rumah pintar, smartwatch, ada juga transportasi pintar, lalu smart agriculture, smart security atau keamanan rumah seperti sidik jari atau kode autentikasi rumah, ada juga smart city atau yang menyentuh urusan tata kota seperti CCTV dan lampu lintas. IoT gateway atau juga gerbang IoT. Gerbang IoT ini adalah perangkat fisik atau program perangkat lunak yang menghubungkan perangkat IoT dan layanan cloud. Gateway IoT berfungsi sebagai hubungan pusat untuk mengontrol dan mengumpulkan data, membuat peringatan, dan memindahkan data ke cloud. Gateway IoT juga biasanya melakukan pemrosesan tepi pada data yang dikumpulkan dan menangani transmisinya ke cloud. Juga gateway IoT menjadi elemen integral untuk mengelola dan mengenkripsi perangkat IoT tersebut. Slide selanjutnya adalah gambaran umum arsitektur gateway, di mana dalam pengaturan ini perangkat lunak gateway yang terpasang pada perangkat bertugas mengumpulkan data dari sensor eksternal, melakukan praproses data ini, lalu mengirimkannya ke hasil pusat data. Nah, di sini ada teknologi yang mendukung Internet of Things. IoT awalnya adalah untuk memanfaatkan infrastruktur internet saat ini dan teknologi yang ada untuk mengubah objek yang berdiri sendiri, yaitu perangkat menjadi objek pintar yang saling terhubung satu sama lain. IoT juga adalah sesuatu yang mengubah interaksi kita dengan lingkungan fisik di luar sana. Contohnya kayak rumah pintar. Rumah pintar itu adalah platform yang dipengaruhi oleh IoT. Selanjutnya ada teknologi yang memungkinkan IoT. Yang pertama ada jaringan sensor nirkabel. Yang kedua ada komputasi awan. Yang ketiga ada analisis data besar. Yang keempat ada protokol komunikasi. Dan yang terakhir ada sistem tertanam. Selanjutnya ada IoT Platform and Operating System.
Ada banyak sekali platform IoT dan sistem operasi yang dapat mengintegrasikan teknologi yang disebutkan. Ketika IoT mulai mengubah bisnis, ekonomi, dan masyarakat, platform IoT muncul sebagai tulang punggung utama dalam infrastruktur IoT secara keseluruhan. Kini IoT semakin berkembang, dan jumlah perangkat Internet of Things di rumah dan seluruh dunia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perangkat IoT pintar kini dapat menggantikan segalanya, mulai dari saklar lampu sederhana hingga mesin pemotong rambut pintar. Semua perangkat ini digerakkan oleh sistem operasi. Selanjutnya ada industri Internet of Things. Dengan adanya IoT, jumlah perangkat yang saling terhubung diperkirakan akan tumbuh secara pesat hingga tahun 2020 mencapai 30 miliar. Dan untuk mengimplementasikan industri 4.0, salah satu faktor pendukung utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Industri Internet of Things juga merujuk pada pemanfaatan sensor pintar dan perangkat penggerak untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dan industri. IoT juga merupakan gagasan di mana perangkat, sensor, dan sistem terkoneksi di dalam konteks industri bertujuan untuk menghimpun, berbagi, serta menganalisis data secara dalam dunia industri juga, sistem IoT merupakan konsep sistem kontrol perangkat yang terhubung oleh jaringan internet untuk saling menerima dan berbagi data melalui sistem IoT tersebut. Perangkat-perangkat fisik dapat saling terhubung satu dengan yang lain tanpa melihat batasan tempat. IoT juga dikenal sebagai Internet Industri atau Industri 4.0. Ekosistem IoT adalah dibuat untuk menangani permintaan yang semakin meningkat, keinginan pelanggan yang semakin beragam, dan kompleksitas rantai pasokan. Di sini ada juga perkembangan Internet of Things dalam dunia informatika. IoT juga mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet, yang mampu berkomunikasi dan berbagi data tanpa perlu campur tangan manusia. Perkembangan IoT telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk industri, kesehatan, transportasi, dan lingkungan. Selanjutnya, ada perkembangan IoT dari masa ke masa. Yang pertama itu ada peningkatan koneksi. Salah satu aspek utama perkembangan IoT ini ialah peningkatan koneksi perangkat. Ketersediaan jaringan 5G dan teknologi nirkabel yang semakin canggih memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dengan cepat dan efisien. Ini adalah pembuka peluang baru untuk mengintegrasikan lebih banyak perangkat dalam ekosistem IoT tersebut. Nah, yang kedua ada sensor yang lebih canggih. Sensor ini merupakan komponen kunci dalam Internet of Things. Perkembangan teknologi sensor yang lebih canggih memungkinkan perangkat IoT untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan bervariasi. Sensor ini juga mampu mengukur suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, dan parameter lainnya. Yang ketiga ada keamanan IoT telah menjadi perhatian utama karena potensi risiko keamanan yang lebih besar dengan begitu banyak perangkat yang terhubung. Penelitian terus-menerus dilakukan untuk mengembangkan protokol keamanan yang lebih kuat dalam konteks IoT.
Nah, di slide selanjutnya ada juga aplikasi IoT dalam pertanian. Pertanian cerdas adalah sistem berteknologi tinggi dan padat modal untuk menanam makanan secara bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Dalam pertanian cerdas berbasis IoT ini, sistem memantau ladang tanaman menggunakan sensor seperti cahaya, kelembapan, suhu, dan kelembapan tanah, atau mengotomatiskan sistem irigasi. Para petani juga dapat memantau kondisi ladang dari mana saja. Perintah cerdas berbasis IoT ini sangat efisien jika dibandingkan pendekatan konvensional. Aplikasi pertanian pintar berbasis IoT ini tidak hanya meningkatkan operasi konvensional berskala besar saja, tetapi juga mendukung tren seperti pertanian organik, pertanian keluarga, dan pertanian transparan. Pertanian pintar juga dapat menyediakan penggunaan air yang lebih efisien atau pengoptimalan input dan pengolahan. Di sini ada juga algoritma IoT. Dalam matematika, algoritma adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas dan urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma Internet of Things ini ialah serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan mengontrol perangkat yang terhubung dalam ekosistem IoT. Algoritma IoT ini juga bertanggung jawab atas pengambilan data dari sensor, pemrosesan data, pengambilan keputusan, serta pengiriman ke cloud atau perangkat lain dalam informasi. Berikutnya ada teknologi utama konektivitas dalam IoT. Yang pertama itu ada Wi-Fi dan Bluetooth, yang mana teknologi yang paling umum digunakan dalam aplikasi IoT untuk jarak pendek. Wi-Fi cocok untuk perangkat dalam jaringan rumah atau kantor, sementara Bluetooth sangat berguna dalam perangkat wearable seperti jam tangan pintar dan headphone nirkabel. Yang kedua ada jaringan seluler 3G, 4G, dan 5G. Digunakan untuk koneksi jarak jauh. Jaringan seluler memungkinkan perangkat untuk tetap terhubung dimanapun sinyal seluler tersedia. Jaringan 5G dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah dianggap sebagai masa depan IoT karena mampu mendukung jutaan perangkat yang saling terhubung secara bersamaan. Yang ketiga ada Ethernet, yang mana ialah teknologi jaringan kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, router, dan server ke jaringan area lokal. Ini merupakan salah satu metode paling umum dan andal untuk transmisi data dalam jaringan kabel di rumah, kantor, atau pusat data. Selanjutnya ada tantangan konektivitas dalam IoT. Yang pertama ada keamanan dan privasi. Konektivitas IoT membawa risiko keamanan yang signifikan. Dengan semakin banyak data yang ditransmisikan antar perangkat, risiko kebocoran data dan serangan siber juga meningkat. Solusi keamanan seperti ini dan pembaruan perangkat lunak secara rutin sangat penting untuk melindungi jaringan IoT dari potensi serangan. Yang kedua adalah kendala jaringan, yaitu stabilitas koneksi sangat penting dalam jaringan IoT. Jika jaringan tidak andal, perangkat mungkin kehilangan koneksi atau data dapat tertunda, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan sistem. Redundasi jaringan dan teknologi failover sangat penting untuk menjaga konektivitas tetap stabil. Yang ketiga ada efisiensi energi. Banyak perangkat IoT harus beroperasi dengan daya baterai, yang berarti bahwa solusi konektivitas harus hemat energi. Teknologi seperti ini dirancang khusus untuk aplikasi yang memerlukan konsumsi daya rendah, yang membantu memperpanjang masa pakai perangkat IoT.
Masa depan konektivitas iot. Konektivitas iot terus berkembang seiring dengan meningkatnya adopsi jaringan 5G yang menawarkan kecepatan lebih tinggi dan latensi lebih rendah dibandingkan generasi jaringan sebelumnya. Jaringan 5G ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi penerapan iot yang lebih kompleks, seperti kendaraan otonom dan sistem kota pintar yang lebih canggih. Selain itu, tren edge computing juga semakin mendukung iot. Dengan memindahkan pemrosesan data lebih dekat ke perangkat, komputasi tepi mengurangi latensi dan memungkinkan perangkat iot untuk merespons situasi dengan yang lebih cepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konektivitas adalah pondasi yang mendukung seluruh ekosistem iot, dari pertukaran data hingga operasi real-time dan skalabilitas. Konektivitas ini memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tantangan seperti keamanan dan kendalaan jaringan harus diatasi untuk memastikan bahwa iot dapat berkembang dan memberikan manfaat maksimal di berbagai industri. Nah, di sini juga ada kelebihan Internet of Things. Dalam penerapan iot, terdapat berbagai kelebihan yang mampu mempermudah pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Berikut ini ada beberapa kelebihan Internet of Things yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Internet of Things membawa dampak signifikan dalam meningkatkan produktivitas, terutama dalam tugas-tugas yang bersifat rutin dan berulang. Di berbagai industri, iot digunakan untuk mengotomatisasi proses yang biasanya dilakukan oleh tenaga manusia. Contohnya itu seperti konkret dapat dilihat di sektor manufaktur, di mana mesin-mesin yang terhubung dengan iot dapat menjalankan tugas secara otomatis, seperti pengemasan, perakitan, atau pemantauan kualitas produk. Implementasi iot dalam operasional bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya manusia secara lebih efektif. Tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, atau keahlian spesifik dapat dikerjakan oleh tenaga manusia. Sementara pekerjaan rutin diserahkan pada mesin. Tidak hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga efisien bekerja. Secara keseluruhan menjadi lebih baik, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang kedua adalah menghemat biaya. Salah satu keuntungan terbesar dari penerapan iot ini adalah potensi penghematan biaya yang signifikan bagi perusahaan. Teknologi iot ini memungkinkan otomatisasi yang lebih terjadwal dan terkendali, sehingga kebutuhan akan intervensi manusia dalam proses produksi atau pemeliharaannya dapat diminimaliskan. Misalnya itu pada industri logistik atau pertanian. Iot juga digunakan untuk memantau kondisi kendaraan atau tanaman secara real-time, sehingga perusahaan dapat merencanakan pemeliharaan atau tindakan preventif secara lebih tepat waktu. Peningkatan efisiensi produksi juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan bahan baku, yang tentunya berdampak pada penghematan biaya operasional. Yang ketiga, ada menekan angka kecelakaan dan kesalahan. Iot tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sangat berperan dalam mengurangi risiko kecelakaan dan kesalahan yang sering terjadi dalam lingkungan kerja. Dengan berbagai perangkat yang saling terhubung dan saling berkomunikasi, proses kerja dapat dipantau secara real-time, sehingga potensi kesalahan seperti human error dapat diminimalisir. Misalnya dalam industri konstruksi atau manufaktur, sensor iot ini dapat mendeteksi kondisi mesin yang tidak normal atau lingkungan kerja yang berpotensi membahayakan keselamatan pekerja, sehingga tindak pencegahan dapat diambil sebelum terjadi kecelakaan. Keempat adalah mendekatkan diri dengan konsumen. Salah satu keunggulan iot adalah kemampuannya dalam mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dengan lebih akurat dan mendalam. Informasi yang diambil dari perangkat iot ini bisa membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan
dan perilaku konsumen dengan lebih baik. Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan kepada setiap pelanggan. Misalnya itu sistem IoT yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI dapat menganalisis riwayat pembelian dan preferensi konsumen, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh penerapannya ialah pada sistem auto checkout untuk produk yang sering dibeli atau pengingat otomatis ketika masa garansi produk hampir habis. Dengan cara ini, interaksi antara perusahaan dan konsumen menjadi lebih mulus dan responsif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta loyalitas terhadap merek. Ada meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Penggunaan teknologi IoT tidak hanya bermanfaat secara operasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan di mata publik. Contohnya itu ketika sebuah perusahaan tersebut beroperasi dengan teknologi canggih dan efisiensi tinggi, ini menjadi nilai tambah bagi calon pelanggan, mitra bisnis, dan juga investor yang melihat perusahaan tersebut sebagai entitas yang inovatif dan siap menghadapi tantangan bisnis di era digital. IoT juga menciptakan ekosistem kerja yang lebih pintar dan aman, di mana segala sesuatu terintegrasi dengan baik dan proses kerja dapat dipantau secara real-time. Perusahaan tidak hanya terlihat modern, tetapi juga lebih terpercaya dalam hal keamanan. Citra positif ini dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan dalam membangun kepercayaan di pasar, baik di level lokal maupun level global. Di slide berikutnya ada kekurangan Internet of Things. Berbagai teknologi canggih dan keuntungan yang dihadirkan oleh IoT memang menjanjikan berbagai kemudahan serta efisiensi dalam kehidupan sehari-hari maupun di industri. Namun, meskipun banyak manfaat yang bisa dirasakan, IoT juga memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum implementasinya secara luas. Pertama, ada isu keamanan. IoT membawa banyak kemudahan, namun isu keamanan menjadi salah satu perhatian utama. Dengan kemampuan IoT yang dapat mengakses dan mengumpulkan berbagai jenis data, termasuk data pribadi yang sensitif. Data yang tersimpan dalam perangkat IoT sangat beragam, mulai dari informasi pribadi hingga data keuangan, yang semuanya rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak diamankan dengan baik. Risiko seperti pencurian identitas, penipuan, hingga akses tidak sah terhadap data rahasia adalah beberapa ancaman yang mungkin muncul. Ancaman terhadap data tidak hanya datang dari serangan luar, tetapi juga dari potensi kesalahan penggunaan atau kelalaian dalam mengelola perangkat. Jadi, untuk mengurangi risiko ini, penting bagi pengguna dan pengelola sistem IoT untuk selalu mengikuti protokol keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, pembaruan firmware secara berkala, dan penggunaan kata sandi yang kuat. Kesadaran dan kehati-hatian terhadap ancaman keamanan harus menjadi prioritas dalam setiap penggunaan teknologi IoT, agar dapat mencegah terjadinya insiden yang merugikan. Yang kedua, ada ketergantungan pada listrik. Teknologi IoT seperti perangkat elektronik lainnya sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Tanpa listrik, perangkat IoT tidak dapat berfungsi, sehingga seluruh jaringan yang menghubungkan perangkat satu dengan yang lain akan terganggu. Ketergantungan ini menjadi tantangan besar, terutama di daerah yang sering mengalami kegangguan listrik atau tidak memiliki infrastruktur listrik yang memadai. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada kecepatan internet. Nah, salah satu karakteristik utama IoT adalah kemampuannya untuk saling berkomunikasi melalui internet. Setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan IoT membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat agar dapat bekerja dengan optimal. Koneksi yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat aliran data antar perangkat, menyebabkan kegagalan fungsi, dan pada akhirnya mengurangi efisiensi dari teknologi tersebut. Dan untuk memaksimalkan penggunaan IoT, infrastruktur jaringan yang memadai harus menjadi prioritas. Di slide selanjutnya ada tips mengatasi kekurangan IoT. Mengatasi kekurangan IoT memerlukan pendekatan yang cermat, terutama dalam hal keamanan, privasi, dan integrasi teknologi. Mengingat IoT ini rentan terhadap serangan siber, penting memastikan jaringan yang digunakan itu aman.
Pastikan semua perangkat iOS selalu menjalankan versi firmware terbaru. Gunakan mekanisme autentikasi yang kuat, misalnya itu dengan menerapkan kata sandi yang sulit ditebak, serta autentikasi 2 faktor untuk mencegah akses yang tidak diizinkan ke perangkat iOS. Pastikan ada kebijakan yang jelas mengenai penggunaan dan penyimpanan data yang dikumpulkan oleh perangkat iOS. Di sini juga ada salah satu kelemahan dari iOS ini adalah penggunaan daya yang cukup besar. Gunakan perangkat yang hemat energi dan pastikan ada manajemen daya yang efisien untuk mengurangi biaya operasional. Pilih sistem iOS yang dapat berintegrasi dengan perangkat lain, serta mudah dikembangkan. Dengan memastikan kompatibilitas antar perangkat, Anda bisa menghindari masalah ketika menambahkan perangkat baru di masa depan. Lakukan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan semua perangkat berfungsi dengan baik. Lakukan monitoring ini secara terus-menerus untuk memastikan semua perangkat berfungsi dengan baik. Pemeliharaan rutin juga membantu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, banyak kelemahan iOS yang dapat diatasi, sehingga teknologi ini dapat berfungsi lebih aman, efisien, dan andal. Sekian dari video presentasi saya mengenai Internet of Things. Sampai jumpa di video selanjutnya.